Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Putri Yunizar dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapakah sosok tersebut? Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama dan juga pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Ia lahir dengan nama Muhammad Hasyim pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ayahnya yaitu Kiai Asy'ari awalnya adalah seorang santri yang berasal dari Demak, Jawa Tengah. Pada pertengahan abad ke-19, ia merantau ke Jombang untuk belajar di pesantren Gedang yang saat itu diasuh oleh Kiai Usman. Karena kecakapan dan juga kealimannya, Kiai Usman kemudian menjodohkan Asy'ari dengan salah seorang putrinya yang bernama Halimah. Nah, dari perkawinan inilah lahir 11 orang putra dan Muhammad Asy'ari merupakan salah satunya. Lahir di tengah-tengah keluarga pesantren, Muhammad Hasyim pertama-tama mendapatkan pendidikan dari keluarganya. Ayahnya yang mendirikan sebuah pesantren pada tahun 1876 di Desa Keras, Jombang Selatan, menjadi guru pertama baginya. Hasyim kecil juga menyaksikan dan turut membantu perjuangan sang ayah dalam membangun sebuah pesantren. Berbagai cabang ilmu pengetahuan agama layaknya tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan juga ilmu hadis telah ia dapatkan dari sang ayah sendiri. Kemudian di usia 13 tahun, ia telah dipercaya untuk mengajar di pesantren ayahnya, mengajar para santri. 2 tahun berselang, Hasyim memulai pengembaraannya dalam mencari ilmu. Saat berusia 15 tahun, ia mulai berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain di Jawa dan juga di Madura. Pertama, ia belajar di pesantren Wonorejo, Jombang, lalu kemudian melanjutkannya ke pesantren Wonokoyo di Probolinggo. Hasyim lalu belajar juga ke pesantren Langitan di Tuban. Pengembaraannya kemudian berlanjut ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di mana ia berguru kepada Kiai Khalil bin Abdul Latif, seorang ulama karismatik dan juga sangat terkenal. Kemudian Hasyim kembali ke Jawa pada tahun 1891 saat berusia 20 tahun dan melanjutkan studinya ke pesantren Siwalan Panji Sidoarjo oleh Kiai Yakub Hasyim, dijodohkan dengan putrinya yang bernama Khadijah. Setelah pernikahan keduanya berlangsung pada 1892, Hasyim dan Khadijah berangkat ke Mekah untuk berhaji sekaligus juga belajar. Sempat pulang setelah istrinya dan juga putranya meninggal dunia di sana. Hasyim kembali lagi ke Mekah dan tinggal di sana hingga pada tahun 1899. Seorang ulama terkenal yang pernah menjadi guru seorang Hasyim ialah ada Syekh Mahfudz At-Tarmasi. Kepadanya Hasyim mengaji Sahih Bukhari, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, hingga mendapat ijazah untuk mengajarkannya. Selain itu, ia juga belajar cabang-cabang ilmu agama lain kepada banyak ulama di Mekah. Di antaranya ialah ada Syekh Syu'aib bin Abdurrahman, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Bafaddal, dan Syekh Rahmatullah. Tidak ketinggalan juga, Hasyim sempat berguru pada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang juga menjadi guru Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Kembalinya dari Tanah Suci, Hasyim kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren di Dusun Tebu Ireng, Desa Cukir, Jombang. Letaknya hanya beberapa ratus meter dari pabrik gula cukir. Sebidang tanah itu ia beli dari seorang dalang. Hasyim membangun sebuah teratak berdinding bambu yang disekat menjadi 2 ruangan. Kemudian ruangan depan menjadi tempat mengajarnya, sementara ruangan belakang menjadi tempat tinggalnya. Nah, kemudian saat itulah namanya mulai terkenal dan menjadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mula-mula hanya 8 orang yang belajar kepada Kiai Hasyim. 3 bulan berselang, jumlah santrinya bertambah menjadi 28 orang. Namun,
Perkembangan pondok pesantren itu pun tidak berlangsung tanpa adanya tantangan. Masyarakat di sekitar pabrik gula cukir tersebut dikenal sebagai masyarakat dengan perilaku yang bisa dibilang sangat buruk. Ada perampokan, perjudian, dan perzinaan adalah tindakan-tindakan yang dianggap wajar di sana. Selama 2 tahun pertama itulah, Kiai Hashim mendapat gangguan dari penduduk-penduduk sekitar atas keberadaan pesantren barunya. Para santri sempat takut untuk tidur dekat dengan dinding kayu, dengan alasan kadang ada orang-orang yang tidak dikenal yang menusukkan senjata tajam dari luar tembikar atau dari luar dinding. Ia pun meminta bantuan para kiai dari Cirebon untuk mengajar silat untuk santrinya dan juga kuntau kepada para santri. Di antaranya mereka yang datang adalah Kiai Saleh Benda, Kiai Abdullah Panguran, Kiai Syamsuri Winatara, Kiai Abdul Jamil Bantet, dan Kiai Saleh Benda Kerep. Selama 8 bulan mereka berada di Tebu Ireng untuk mengajarkan ilmu bela diri kepada santrinya. Sepeninggal mereka, Kiai Hashim dan para santrinya sendiri yang mengadakan ronda secara bergiliran. Ancaman pun makin berkurang. Keadaan menjadi aman dan lambat laun pesantren Tebu Ireng asuhan Kiai Hashim mulai berkembang dengan baik. Kemudian di tahun 1916, sistem klarifikasi diperkenalkan di pesantren ini. Menantu Kiai Hashim Asy'ari, Almasum Ali membuka madrasah dengan 7 kelas yang berjenjang. 3 tahun berselang, pelajaran-pelajaran umum mulai diajarkan kepada para santri, meliputi bahasa Melayu, geografi, dan juga matematika. Pada tahun 1926, materi bahasa Belanda dan sejarah juga turut diajarkan banyaknya alumni dan kemudian mendirikan pesantren di kampung halamannya masing-masing. Kemudian pesantren Tebu Ireng menjadi pesantren yang paling berpengaruh di Jawa pada abad ke-20. Politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda membuka kesempatan bagi kaum bumi putra untuk mendapatkan pendidikan modern. Pendidikan modern ini pada akhirnya turut pula memantik semangat mereka untuk mendirikan beragam organisasi dengan tujuan sosial dan juga ekonomi. Sementara itu, semangat reformisme Islam yang digagas oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani telah sampai pula ke Nusantara. Gagasan-gagasan ini pada akhirnya wanjantahkan dalam layaknya organisasi-organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah pada 1912 dan Al-Irsyad pada 1914. Kalangan muslim tradisionalis pada dekade 1910-an bersinergi dengan organisasi-organisasi Islam modern dalam urusan-urusan keagamaan. Namun, hubungan keduanya mulai merenggang ketika otoritas para kiai ini di tengah-tengah masyarakat dikritik tajam oleh kalangan modernis. Situasi semakin memburuk ketika para pedagang kaya yang sebelumnya menjadi basis pendukung material bagi para kiai tradisionalis bergabung dengan organisasi kaum Islam modernis. Puncaknya dalam Kongres Al-Islam di Cirebon pada tahun 1922, perdebatan antara kedua kelompok ini tak terhindarkan lagi. Sementara itu, dunia Islam internasional juga sedang mengalami keguncangan. Kekhalifahan Turki Utsmani resmi dihapus pada tahun 1924 dan dinasti Ibnu Saud berpaham Wahabisme berdiri di Hijaz pada tahun berikutnya. Khawatir bahwa dinasti baru ini akan mendiskreditkan penganut 4 mazhab dan menghancurkan situs-situs ziarah umat Islam, ulama-ulama tradisionalis di Hindia Belanda kemudian mendirikan sebuah panitia bernama Komite Hijaz pada tanggal 31 Januari 1926. Diprakarsai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan diketuai oleh Kiai Hashim Asy'ari. Komite Hijaz ialah sepakat untuk
mengirimkan delegasi menghadap pemerintah Arab Saudi dan memohon diakuinya hak-hak beribadah kaum muslimin dari keempat mazhab tersebut dan dijaganya ke tempat-tempat bersejarah yang telah diwakafkan sebagai masjid. Komite ini menyepakati bahwa delegasi yang diutus nantinya mengatasnamakan sebuah jamaiyah atau perkumpulan bernama Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagai pendiri NU, Hashim sangat mengedepankan nilai-nilai toleransi. Kekhawatiran atas berkembangnya paham Wahabi pun tidak terlepas dari kepeduliannya terhadap keberagaman antara umat muslim. Salah satu pidatonya, ia pun pernah berkata, "Wahai ulama, kalau ada kamu lihat orang berbuat sesuatu amalan berdasarkan kaul imam-imam yang boleh ditaklidi, kemudian kaul itu marjuh, tak kuat alasannya. Jika tidak setuju, janganlah kamu cerca mereka. Akan tetapi beri petunjuklah dengan halus. Dan jika mereka tidak sudi mengikuti kamu, janganlah kamu musuhi. Kalau kamu berniat demikian, samalah dengannya kamu orang-orang yang membangun istana, tapi menghancurkan sebuah kota." Setelah delegasi itu melaksanakan tugasnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari tetap meminta Nahdlatul Ulama untuk menjadi perkumpulan sosial keagamaan yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat muslim tradisional. Susunan-susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama terbagi menjadi dua, yaitu syuriah dan tanfiziyah, ditambah satu dewan mustasyar yang berfungsi mendampingi syuriah. Kiai Haji Hashim Asy'ari terpilih menjadi Rais Syuriah dan Haji Hasan Gipu sebagai Rais Tanfiziyah. Mendapatkan izin dari pemerintah kolonial sebagai organisasi pada 1930, cabang-cabang NU segera terbentuk di berbagai wilayah di Hindia Belanda. Ketokohan seorang Kiai Haji Hashim Asy'ari yang telah mendapat gelar Hadratus Syekh di kalangan umat muslim Hindia Belanda membuat orang-orang, terutama mereka yang berasal dari kalangan pesantren atau yang dekat dengannya, segera bergabung menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1938, organisasi ini telah memiliki 99 cabang dengan 100.000 anggota. 4 tahun berselang, di masa awal pendudukan Jepang, jumlah cabang itu bertambah menjadi 120. Peran Kiai Haji Hashim Asy'ari begitu sentral dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam Nahdlatul Ulama. Pada Muktamar NU ke-12 di Kota Malang tahun 1937, terjadi pertentangan antara generasi muda dan generasi tua mengenai terbentuknya Ansor, sayap pemuda NU. Kiai Haji Hashim Asy'ari mampu menengahi perselisihan yang terjadi dengan memberikan nasihat mengenai bagaimana generasi tua mesti menyayangi generasi yang muda, dan juga sebaliknya, generasi muda harus menghormati mereka yang lebih tua. Begitu pula saat ada perdebatan mengenai hukum trompet dan genderang yang dipakai Ansor saat pawai, Kiai Haji Hashim Asy'ari pula yang menyelesaikan. Muktamar NU ke-16 di Surabaya pada tahun 1940 akhirnya memperbolehkan penggunaan alat-alat musik tersebut. Di masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menolak melakukan seikirei, penghormatan kepada Kaisar Hirohito dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi. Ia juga menolak untuk menyanyikan lagu Kimigayo dan mengibarkan bendera Jepang. Akibatnya, ia sempat ditahan oleh pemerintah Jepang selama beberapa bulan. Dan di dalam tahanan, akibat siksaan yang dilakukan militer Jepang, jari-jari tangan kanannya patah hingga tak dapat digerakkan kembali. Jepang tampaknya menyadari potensi Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pemimpin umat muslim. Maka oleh karena itu ditambah dengan desakan sejumlah kiai
Jepang membebas Kiai Hashim pada 18 Agustus 1942. Pembebasan ini kemudian diikuti dengan pencabutan kewajiban Seikrei. Kemudian Jepang juga mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada akhir 1943, menggantikan peran Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang kurang memuaskan. Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian menduduki jabatan sebagai Ketua Pengurus Besar Masyumi. Setelah proklamasi kemerdekaan dan tanpa adanya usaha pemerintah Belanda untuk kembali menguasai Republik Indonesia yang baru saja merdeka, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad fisabilillah pada tanggal 17 September 1945. Fatwa ini secara garis besar berbunyi bahwa memerangi orang kafir yang menghalangi kemerdekaan adalah wajib bagi setiap muslim dan yang meninggal dalam perang tersebut. Dalam konteks ini, melawan nikah dan komplotannya dihukumi syahid. Dalam fatwa tersebut juga ditekankan bahwa mereka yang memecah persatuan perjuangan kemerdekaan itu wajib untuk dibunuh. Berpijak pada fatwa inilah kemudian para ulama se-Jawa dan juga Madura mengukuhkan resolusi jihad dalam rapat yang digelar pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di kantor pengurus besar NU di Bubutan, Surabaya. Selain dihadiri oleh para utusan konsul NU se-Jawa dan se-Madura, pertemuan penting ini juga dihadiri oleh Panglima Laskar Hizbullah Kiai Haji Zainul Arifin. Rapat ini dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Lebih jauh, fatwa ini kemudian menjadi dasar dari pertemuan para kiai pimpinan NU pada 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya. Hashim Asy'ari dan juga Wahab Hasbullah dan para pembesar NU bermusyawarah dan mengeluarkan satu maklumat bertajuk Resolusi NU tentang Jihad Fisabilillah. Di dalamnya, selain menegaskan fatwa Kiai Hashim, para pimpinan NU juga memohon pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap dan bertindak dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam suasana kota yang mulai memanas terbakar api resolusi, keputusan ini ditutup dengan sebuah pidato dari Hashim Asy'ari yang isinya, apakah ada dan kita orang yang suka ketinggalan, tidak turut berjuang pada waktu-waktu ini, dan kemudian ia mengalami keadaan sebagaimana yang disebutkan Allah ketika memberi sifat kepada kaum munafik yang tidak suka ikut berjuang bersama Rasulullah. Demikianlah, maka sesungguhnya pendirian umat adalah bulat untuk mempertahankan kemerdekaan dan membela kedaulatannya dengan segala kekuatan dan kesanggupan yang ada pada mereka. Tidak akan surut seujung rambut pun. Barang siapa memihak kepada kaum penjajah dan condong kepada mereka, maka berarti ia memecah kebulatan umat dan mengacau barisannya sendiri. Maka barang siapa yang memecah pendirian umat yang sudah bulat, pancunglah leher mereka dengan pedang, siapapun orangnya. 2 tahun berselang setelah resolusi dimaklumatkan, di tengah-tengah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggalkan belasan karya yang mencakup ilmu fikih, hadis, dan juga tasawuf. Beberapa kitabnya yang sangat terkenal adalah At-Tibyan fil Nahyi an Muqatta'at al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan yang berisi tentang persaudaraan di tengah kaum muslimin. Muqaddimah al-Qanun al-Asasi lil Jamiyyat Nahdlatul al-Ulama yang merupakan kaidah dasar NU, Risalah fi Taqlid al-Qazibi al-Mazhab al-Immah al-Arba'ah yang berisi pentingnya berpedoman kepada 4 mazhab. Ar-Risalah fi at-Tasawuf, sebuah risalah tentang tasawuf, dan Tamyiz al-Haq min al-Batil yang merupakan penjelasan-penjelasan mengenai tarekat yang menyimpang dari akidah.
Kemudian atas jasa-jasanya pula Kiai Haji Hashim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964 melalui Kepres nomor 294 tahun 1964. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.